Awalnya boomingnya itu sih si Bang Opi Kumis pertama beli, terus ditawarin kayak gotik. Awalnya pas tadinya dia udah punya customer lain, pas setelah dia lihat sapi aku dengan bobot yang dia beli biasanya sama customernya kok beda gitu, di situ dia langsung mau, terus posting. Pas posting langsung tuh banyak beberapa pada nanya, kayak contoh Arafi, Kanikita, Mirzani itu pada nelfonin karena ngelihat postingan dari Kak Gotik itu gitu. Jadi dari situ dia langsung pada sapinya gede banget gitu. Dari situlah alhamdulillah makin lama makin ke tahun makin banyak customernya. Nama saya Elsa, tinggalnya itu sebenarnya di Jakarta, tapi usahanya tuh ada di Jogja juga, Gunung Kidul, Wonosari. Usahanya tuh sebenarnya awalnya tuh hiasan berlian, cuman karena waktu itu keluarga juga sering beli sapi ya Mas, kebetulan neneknya suami itu mau minta tolong dibelikan sapi. Waktu itu lagi nggak bisa jalan biasanya dia beli sendiri, terus tiba-tiba dia minta tolong kita tolong cariin karena waktunya udah mepet kan. Terus waktu mepet itu ternyata harganya yang dikasih nenek itu lebih tinggi dari uang yang dikasih itu lebih tinggi, padahal dia taunya harganya segitu. Terus kita tawar pada saat pembelian, oh kok bisa. Nah itu kan maksudnya langsung lumayan juga ya kalau jualan sapi gitu. Awal-awalnya tuh gitu. Jadi tahun besoknya tuh kita coba ke keluarga, karena keluarga kan emang kalau setiap beli sapi ada, nenek saya tuh setiap beli sapi 10 ekor setiap tahunnya. Terus neneknya suami tuh sekitar 7 ekor gitu-gitu. Terus keluarga lagi yang dari saudara sepupu segala macam, tante, om, tante tuh semuanya pada saat kurban tuh bisa sekitar 50-60 ekor tiap kurban gitu. Jadi pas tahun depannya itu langsung besok-besok belinya sama kita aja deh gitu. Awalnya cuma calo sih ya, bukan calo, apa sih, gelantik. cuma itu doang, nggak punya sapi, nggak punya apa, cuman kita bilangnya beli sama kita aja gitu. Tahun 2007 2008 nah. Baru tahun kedepannya pas saudara keluarga semua pada pesan di kita, mendingan kita ini sendiri ya sapinya gitu loh. Pas tahun pertama tuh masih beli di pedagang, jadi satu ekor sapi tuh kita dapat untung 2 juta sampai 3 jutaan lah gitu ya, lumayan kan, sekitar 60 ekor gitu kan. Tapi kalau habis itu kita mikir kalau kita ternak sendiri lumayan juga gitu. Ternyata kan suami orang Jogja, nah ternyata di Jogja Gunung Kidul tuh banyak banget sapi ternyata kan. Nah dari situ tuh kita mulai punya 2 ekor pertama ya, 2 ekor tapi mati abis itu. Punya 2 ekor mati 1, abis itu berapa bulan kemudian mati lagi. Tapi tetap bismillah bisa deh, ternyata alhamdulillah lah sampai sekarang. Awalnya nggak kepikiran juga sih mau punya peternakan sih. 2 ekor tuh kita belum punya peternakan Mas, jadi kita nitip di petani. Ternyata yang ditip petani itu 1 ekor mati, terus berapa bulan kemudian di petani 1 lagi mati juga gitu. Terus baru punya kandang itu kita beli setelah 2 tahun kemudian ya. Setelah 2 tahun kemudian tuh. Tapi tetap kita naruh sapi di tani-tani gitu loh. Jadi kita yang modalin, taruh sapinya gitu. Setelah sapinya berhasil. Jadi kalau keluarga itu emang keluarga dari saya masih belum lahir juga sudah jualan punya toko emas, jual berlian. Cuman itu kan masih punya keluarga, belum punya sendiri. Jadi kita tuh benar-benar dari nol gitu, nggak dimodalin, nggak dikasih apa segala macam. Cuman makanya kepikiran kan, ini kita apalagi kerjanya karena tadi kan suami kan di manajemen band artis kan. Nah di situ kita mikir mau kerja apa gitu, mau tambahan apalagi gitu. Di situ mikirnya kenapa mau jadi calo sapi tadinya kan. Terus alhamdulillah sapinya makin banyak yang mesen, akhirnya kita bisa buka toko berlian sendiri, toko emas sendiri gitu. Sebenarnya bukannya dari kita modal orang tua atau dari punya toko berlian baru ke sapi, bukan. Dari sapi alhamdulillah keuntungan itu kita simpan, bisa buka toko emas gitu. Lumayan, kalau 1-2 ekor kan nggak berasa ya Mas. Jadi kan cuma sebenarnya kalau dipikir-pikir 3 juta kali berapa seberapa sih kan gitu. Cuman kalau sampai ratusan ekor
Terus yang gede-gede ini kan ada yang sampai 5 juta, 7 juta per ekor gitu kan. Nah itu kita simpen-simpen dari berapa tahun, bisa bikin buka toko gitu. Tapi buka tokonya nggak langsung gede ya, perlahan-lahan. Tadinya cuman isi emasnya cuma segini, isi belinya cuma sekotak berapa gitu. Lama-lama kan dari customer juga ini lagi, ya itulah berputar aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Manage tiap bulan. Awal-awal sih kita sering banget ke Jogja, sering banget ke kandang. Karena kan nggak mungkin kan kita biarin gitu aja. Satu pakannya, terus apa sih kenaikan bobot tiap harinya, tiap bulannya. Benar. Itu sebenarnya lebih ke suami sih yang ngurus ya. Kalau untuk kayak gitu-gitu aku mah cuman ngeliat oh ya makin lama makin gede gitu. Sampai sekarang juga paling suami sih yang ngurusin kayak gitu segala macam, ngurusin karyawan, ngurusin semua pakan sapinya. Tiba-tiba ntar nih makan ini dia tiba-tiba sapinya nggak mau tuh, semua suami. Ya waktu awal-awal itu lebih sering ke Gunung Kidul sih untuk ngecek semuanya. Itu pakannya makanya kalau pakannya kan aku bilang kalau aku taunya sapinya maunya gede aja, tapi untuk masalah makannya apa segala macam itu suami yang tahu. Dia yang kalau misalkan kadang sapi tuh kok dikasih ini tiba-tiba nggak mau, terus habis itu ADG-nya ternyata kurang tiap bulannya, kan setiap bulan kita cek timbangan kok nggak naik, kok naiknya cuma sedikit gitu. Nah kita ganti pakan lagi gitu, lebih ke suami sih. Iya pasti sampai sekarang juga masih ya kan, semua sapi itu beda-beda ternyata. Walaupun sapi kadang mau sesuper apapun ini dikasih makan yang udah bagus banget dia kadang nggak mau, malah didiemin gitu. Ini dikasih makan yang gini doang malah makan gitu. Jadi beda-beda sih semua beberapa sapi tuh. Ceritanya jadi awal pertama itu kan memang aku kan jualan di Jakarta tuh, bisnisnya kan berlian. Terus banyak juga customer artis-artis juga. Terus kebetulan juga suami itu di manajemen artis dulunya gitu. Tapi setelah itu dia udah di peternakan, dia stop di musik gitu kan, dia orang band kan. Terus ya udah dari situlah pas ngeliat awalnya boomingnya itu sih si Bang Opi Kumis pertama beli Opi Kumis, terus ditawarin si teh gotik. Awalnya pas tadinya dia udah punya customer lain, pas setelah dia lihat sapi aku dengan bobot yang dia beli biasanya sama customernya kok beda gitu, di situ dia langsung mau. Terus pas posting langsung tuh banyak beberapa pada nanya, kayak contoh Arafi terus Kanikita Mirzani itu pada nelfonin karena ngelihat postingan dari Kak Gotik itu gitu. Jadi dari situ dia langsung pada sapinya gede banget gitu. Dari situlah alhamdulillah makin lama makin ke tahun makin banyak customernya. Kak Gotik, Kak Ivan Gunawan, Kak Ruben Onsu, Nikita Mirzani, Raffi Ahmad, terus abis itu Bunda Inul alhamdulillah, terus si Karatu Meta, Keanu, Anang Ashanti, banyak sih Mas alhamdulillah. Bilar juga alhamdulillah, Bilar Lesti. Mas Gilang Syandi juga beli kan kemarin, beli sampai 60 ekor. Tadinya tuh pertama pas dikenalin itu dia cuma pesan 4 ekor. Terus pas lihat dari dia beli, kan dia udah beli sebelumnya karena kenal aku udah telat. Akhirnya dia coba pesan 4 gitu. Ternyata yang dia udah beli itu jauh semua besarnya. Padahal dengan harga yang sama. Iya, dengan harga yang sama. Makanya besoknya langsung pesen 60 semua ke aku. 60 ekor ke kita semua. Sebenarnya sama sih. Kita semua customer semua kita samain ya. Maksudnya dia maunya gimana tuh. Kan nanti dari customer sendiri, Mbak ini nanti tolong, kalau biasa kalau artis kan maunya kalau ada yang mau konten nanti tolong sapinya datengin ke Jakarta. Ada juga yang udah aku nggak usah lihat, datengin aja langsung sapinya gitu. Tergantung sih Mas, treatmentnya ya paling kita tetap kasih yang terbaik lah biar makin puas kan. Jadi biar dari harganya itu udah termasuk pengantaran. Kita juga nganterin ke Kalimantan, nganterin ke Medan, nganterin ke Pasuruan, Surabaya, Malang, itu semua kita kasih free. Stoknya alhamdulillah sih
masih terus kurang sih, padahal kita di kandang udah sekitar 100 ekor lebih. Terus di kandang tani itu kita tuh naruh-naruh sapi tadi loh Mas, jadi biar kita nggak terlalu berat pakannya kan. Jadi kita yang modalin sapinya, mereka yang tani kasih makan, nanti pas hari H udah kita ambil, kita bagi hasil aja gitu. Jadi aku nggak ngasih makan, aku cuma modal sapi gitu. Pengennya sih, karena kemarin tuh sebenarnya kandangku mau aku gedein ke belakang, karena itu kan kiri kanan belakang itu udah kita, alhamdulillah udah kita beli gitu. Tadinya kita mau besarin, tapi karena tahun kemarin tuh PMK kan, PMK terus ya lumayan serem juga gitu. Akhirnya kita stop dulu, jadi ya udah deh kandang ini dulu aja deh yang kita amankan gitu. Akhirnya ya udah kasih ke tani-tani dulu aja. Kalau mau besarin kan otomatis yang kerja sama tani kan berkurang gitu, karena kan memperbesar lahan kan gitu. Fokus di situ pasti ya. Terus kedua, pelebaran di sekitar kandang kita tuh yang sudah kita beli tanahnya. Pengennya sih daerah Jakarta ya, Jakarta, Jawa Barat atau Bogor, Bogor, Puncak atau Jakarta. Tapi kan Jakarta tanahnya mahal banget kan. Makanya mungkin daerah Bogor atau Jonggol itu pengen sih. Masih jadi kayak customer yang di Jakarta pengen lihat-lihat itu kan bisa ke situ. Iya, apalagi yang PMK kemarin kan. PMK kemarin tuh lumayan bikin aku down banget sih. Tadinya udah yang, udah deh kita nggak usah, stop aja deh melihara sapinya gitu. Terus abis itu stop, pas saat udah mau kurban aja kita jual. Terus suami yang selalu nguatin sih. Itu sebenarnya dari tahun ke tahun tuh pasti ada aja ya masalah. Cuman yang tahun kemarin ini berat banget. Karena lumayan juga kita yang matinya tuh lumayan banyak juga Mas. Ada yang kita jual sebelum mati, yang buat dipotong ada juga. Itu sekitar berapa ekor Fit? 70 apa 50 kemarin? Kurang lebih 50 sampai 70. Itu pas dengar jadi kan kita di Jakarta kan. Oh ya masih di Bali. Waktu itu lagi liburan ke Bali. Kita pikir kan emang di kandang ini nggak ada yang ke pasar. Karena ini sapi kan benar-benar udah kita besarin udah lama. Terus kita nggak ada beli-belian baru apa segala macem. Jadi menurut kita aman gitu. Karena kan kalau beli di pasar lebih bahaya, rentan kan. Tiba-tiba kok ada di telepon, ini kenapa nih sapinya nggak mau makan. Terus habis itu tiba-tiba ininya copot loh. Itu kan berarti yang PMK gitu. Terus jadi satu ini banyak-banyak di telepon. Waduh stres banget, lagi liburan kan. Sampai aku sampai nangis-nangis gitu loh. Maksudnya tadinya waktu liburan suami nggak bilang. Kan diteleponnya ke suami kan. Dia pas kita pulang ke Jakarta baru ngomong langsung aku yang histeris gitu, yang stres deh gitu. Sampai gede-gede loh Mas, gede-gede semua yang kayak gitu. Aduh gue udah stres banget deh gitu. Udah pesanan orang semua lagi. Ampun deh, di situ aku yang kayaknya udah nggak usah lagi deh gitu. Tapi alhamdulillah karena dikuatkan ya suami sih. Kalau suami nggak motivasi aku udah mungkin sampai sekarang kita tutup kali. Tapi karena dia yakin, terus dia nguatin, katanya kan kemarin-kemarin alhamdulillah kita lancar. Pasti namanya usaha ada daunnya. Lagi dikasih Allah lagi kayak gini ya udah terima aja gitu. Tapi alhamdulillah banyak juga yang ketolong juga. Jadi mantan-mantan PMK tuh banyak juga yang ketolong di kandang kita gitu. Jadi kalau yang udah benar-benar parah banget baru kita lepas gitu. Lumayan Mas, lumayan banget. 50-an. Belum lagi yang di kandang tani. Aduh, kacau deh waktu tahun kemarin tuh. Untuk sekarang sebenarnya masih banyak penyakit sebenarnya Mas, kayak penyakit kulit ya, yang LSD itu. Jadi buat sesama peternak makin ini aja lah, jaga kebersihan satu itu wajib banget. Terus tetap semangat, mau kayak gimana pun kalau nggak ada semangatnya susah juga kan. Terus tetap ya kalau mau namanya beternak berarti kan berinteraksi sama sesama makhluk hidup gitu. Itu harus ada rasa sayangnya, rasa nggak bisa yang langsung wah kayak gini, nggak ada hati itu nggak bisa. Jadi harus tetap semangat, tetap disayang itu hewannya. Ya itu aja. Yang penting semangat itu nomor 1. Kalau udah nggak ada semangat susah.